tidak deal dengan mereka. Jadi tidak terjadi kesepakatan deal antara manajemen saya dengan mereka. Gitu. Akan tetapi mereka mengontak manajemen saya itu setelah mereka nge-publish konten saya. Bareng sama dia jadi nggak fun kan. Kalau sekarang saya main sama dianya mainnya bela diri, berantem, adu renang, adu lari, adu apa. Jadi dia nganggap saya kayak walaupun saya udah berapa sekarang 45 buat dia masih kayak teman gitu. Dibandingkan dengan teman-teman dia yang orang tuanya lari ngos-ngosan, saya masih bisa. Tapi mungkin anak pernah ngajak buat makan kue atau apa gitu, Iya, ulang tahun. Jadi kalau ada ulang tahun itu saya paling kesel karena ini beneran setiap kali ulang tahun kan pasti aja ada orang ngirim kue gitu ya. Nah itu kue akhirnya buang gitu. Makanya saya selalu ngomong ke teman-teman kalau ulang tahun please jangan ngasih kue, ngasih tumpeng kayak gitu. Masih ada ayamnya, masih ada dagingnya gitu. Karena saya nggak suka. Kalau Mbak sendiri sekarang olahraganya lagi ditekuni banget lagi Lebih ke angkat beban. Kalau sekarang lebih ke angkat beban. alasannya kenapa? Lebih aman. Lebih aman dalam artian? Lebih aman dalam artian bahwa kita bisa kontrol berat yang kita angkat berapa. Kalau capek kita habis ngangkat kita bisa diem, bisa gini. Angkat beban itu bukan kompetitif. Kalau futsal, bola, basket dan lain-lain kompetitif. Kompetitif artinya adalah saya lagi bermain dan saingan sama orang. Jadi kadang-kadang kita capek pun kita tetap maksa. Nah kalau angkat beban, saya capek ya saya ambil. Jadi nggak punya rasa apa, nggak ngitung, nggak lihat makanan, nggak ngitung apa aja saya makan. Yang kecuali gula ya. Mas Det, ini kan di gym nge-trainer banyak kayak artis-artis juga. Ya kan, itu sekarang emang mau nekunin untuk jadi trainer atau seperti apa sih Mas Det? Kenapa? Kan di gymnya Mas Det banyak artis-artis juga yang nge-gym. Ini Banyak banget di situ. ya, maksudnya itu Mas Det turun langsung untuk jadi trainer atau seperti apa? Enggak, karena mereka gratis kali ya. Tapi yang jadi Pada minta sama gua nggak dikasih kan. Serius? Cuma jujur aja ya. Serius? Jadi ini endorse atau seperti apa? Ya nggak endorse ya, datang aja lah sana. Jadi jadi ubah fokus juga nggak sih, maksudnya tadinya jadi presenter terus sekarang apa namanya coba-coba kayak gini juga? Enggak sih, kalau ini kan lifestyle ya. Jadi maksudnya kalau presenter atau apa kan pekerjaan. Kalau ini mah saya nganggapnya hobi. Jadi ya senang aja lah lakuin tiap hari. Untungnya mungkin Om ada material kan, untuk material sendiri dari Om. Untuk material sendiri, Material maksudnya keuangan atau gimana pemasukan? Dari gym. Dari gym. Oh dari gym? Kalau dari gym ya pemasukan pasti ada. Tapi kan yang namanya bisnis gym itu kan gimana? Bisnis gym itu kan bisnis yang sebenarnya belum orang benar-benar harus ya. Kalau makanan kan orang harus ya. Kalau ke gym kan orang mikir gitu ya. Tapi kalau rugi mah enggak. Tapi bisnis gym di Indonesia kan belum seperti bisnis gym di luar yang mana orang-orang sadar bahwa oh kita harus olahraga. Enggak. Kalau di Indonesia belum itu. Tapi kalau rugi enggak, tapi ya jalan aja gitu. Dan saya juga senang gitu kan, mau ada untung mau ada rugi, mau saya punya gym, saya juga ke gym di sana sendiri. Terus kenapa Om Det pilih untuk bikin? Karena saya tahu cara jalan ini dan saya suka. Dibandingkan saya jualan kue, Om saya sendiri nggak suka kue. Memang artis-artis yang jualan kue itu suka kue? Enggak. jadi memang memberikan akses gratis sama artis lain atau Tidak memberikan akses gratis mbak, cuman dia nelpon, buat gym ini gimana dong? Termasuk Cinta Laura? Termasuk Cinta Laura? Kalau Cinta Laura waktu itu bikin konten bareng sama saya. Oke. Kalau Cinta Laura ya, tapi saya mau menemani. Mas Det boleh sedikit dong konfirm tentang web suara? Ya. Seperti apa Mas Det itu? Tentang kontennya? Saya rasa itu company dari Vietnam, kalau nggak salah. Oh, jadi bukan Indonesia? Tapi buat di Indonesia dan
beberapa bulan yang lalu saya juga baru tahu sempat hubungan manajer saya untuk membeli konten saya, jadi mau beli konten. Terus saya tidak deal dengan mereka, jadi tidak terjadi kesepakatan deal antara manajemen saya dengan mereka. Gitu. Akan tetapi mereka mengontak manajemen saya itu setelah mereka nge-publish konten saya 1 bulan. Jadi dipublish dulu, baru nego. Itu aja udah salah kan. Pada saat nego pun saya tidak menyetujui. Jadi saya bilang, oh enggak deh, nggak jadi, nggak bisa gitu ya. Dari harga, dari apa nggak bisa. Tapi ternyata kontennya terus diupload. Nah, sampai manajemen saya negur lagi. Ini pencurian nih, saya bilang, pencurian. Kenapa tidak di-stop? Nah, mereka mengatakan, oh ya maaf, terus mereka mengatakan mereka ambil, tapi ternyata buktinya masih ada. Dan pertanyaan saya tidak pernah terjawab. Kan saya kan upload DM ya. Itu kalau saya upload DM sampai bawah itu menarik. Jadi saya nanya kenapa, yang dijawab adalah iya nanti kita take out. Saya bilang saya nggak nanya di take out, saya nanya kenapa harus dicuri. Sedangkan gini, banyak kok orang yang ngambil konten saya ditaruh, itu banyak, nggak satu nggak dua, disebarin lewat WhatsApp lah, antara ada yang di copy lah, dimasukin apa, itu banyak. Tapi ini individu biasanya yang ngambil konten. Ya buat saya ya udah, bukan company ya, ini company loh, company dari Vietnam loh ya, punya website yang besar, punya ini besar loh, udah gitu logonya we give original content loh. Kalau misalnya yang ngambil orang-orang biasa ya udahlah, saya juga nggak pernah. Coba dia lihat di YouTube konten saya itu ada di mana-mana, diambil sama orang, ditaruh, nggak pernah komplain. Tapi kalau company besar kan artinya dia nyari keuntungan dari sini. Sekarang itu sekarang itu bisa ditutup tapi masih dengar gitu loh, masih dengar sekarang. Artinya kan orang bisa nggak usah lihat, bisa dengar. Kenapa saya tidak masukin ke yang channel-channel lain? Supaya semuanya larinya ke satu titik. Jadi saya tahu penontonnya ada berapa, ininya ada berapa. Nah, belakangan penontonnya berkurang. Kenapa bisa berkurang? Oh ternyata kepecah. Kepecah kemana? Ke Spotify, ke Apple Music. Siapa yang mecah? Ya perusahaan ini. Kan artinya saya dirugikan dong. Kalau ngomong itu saya dirugikan dong. Artinya penonton saya jadi dikit, mereka dapat penonton. Tapi ya yang dijawab adalah ya kita minta maaf, kita cabut. Nggak menjawab pertanyaan saya adalah kenapa perusahaan sebesar ini dari exploitnya dari curi konten orang, bukan saya doang banyak. Dan ini startup company yang awalnya di Vietnam, berhasil di Vietnam, buka di Indonesia. Di Vietnam mereka buka konten original, mereka bikin konten original. Di Indonesia mereka ngambil konten orang gitu. Mungkin komunitas yang lanjut bagaimana nih setelah kejadian? Setelah diposting, Saya DM tidak dibalas. Saya DM tidak dibalas. Saya DM itu bukan tidak dibalas ya. Maksudnya DM saya adalah pardon us sir, but we truly have been took down all the content from the platform. Kita udah buang kontennya dari platform. Thank you in advance. Saya bilang it's not answering my question. My question is why you stealing the content? Nggak bisa jawab. Belum dibalas sama sekali. setelah Bakal ini nggak ambil jalur hukum nggak? Dari berapa orang mengatakan ini kalau diambil jalur hukum gede nih duit ini. Karena kan apa namanya ya konten orang gitu ya, konten orang. Sedangkan gini loh, TV aja kan sering berapa kali munculin wawancara saya. Itu aja pasti ada orang yang ngontak ke manajer saya, kita izin untuk ambil gitu kan. Ya udah, sebenarnya nggak apa-apa. It's just a matter of minta izin. Ini enggak ada.